Bisa yang mulia, jelas. Oh iya. Ya, kita mulai siap ya terbanding. Iya. Selanjutnya pemeriksaan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh PT Kohler Manufacturing Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Terbanding diwakili oleh Martinus, Didi, dan Reni. Iya. Pemohon, siapa yang mewakili? Ya, pemohon banding diwakili oleh Nicholas, kuasa hukum atas nama Nicholas Arthur Sugito, yang mulia, dan juga Bapak Sutrisno Ali. Ya. Ini sidang ketiga, apa yang mau Anda sampaikan itu pemohon? Ya, terima kasih yang mulia. Ya, jadi sebagai tindak lanjut daripada sidang kedua yang 3 minggu lalu yang mulia, jadi pada persidangan ini pemohon banding menyampaikan penjelasan tertulis yang mulia. Jadi di dalam penjelasan tertulis ini kami menyampaikan gambaran umum usaha pemohon banding dan juga ringkasan daripada pokok sengketa yang ada berikut dengan untuk pendapat pemohon banding untuk masing-masing yang disengketakan yang mulia. Ya, silakan. Ya, jadi secara singkat yang mulia, pemohon banding sebagaimana kami telah jelaskan, pemohon banding ini adalah perusahaan yang baru berdiri yang mulia itu pada tahun 2017 pertama kali berdiri, namun baru beroperasi secara komersial itu tahun 2021 ya yang mulia. Jadi tahun yang kebetulan sama dengan tahun yang menjadi sengketa di persidangan ini ya. Nah, pemohon banding yaitu Kohler Manufacturing Indonesia merupakan salah satu part of grup usaha Kohler yang mulia. Jadi grup Kohler ini adalah perusahaan yang terlibat di dalam produk-produk sanitari ya yang mulia seperti keran WC dan sebagainya. Ya, jadi posisi wajib pajak di Indonesia itu adalah merupakan entitas kontrak manufacturer yang mulia. Jadi kurang lebih secara singkat pemohon banding melakukan produksi daripada barang-barang sesuai yang diminta oleh grup ya, dan yang kemudian secara mayoritas akan diekspor kembali ke grup pemohon banding yang mulia. Nah, itu secara singkat bisnis pemohon banding dan terkait dengan sengketa yang mulia. Jadi ada 3 sengketa. Sengketa yang pertama ini adalah sengketa peredaran usaha, ya, di mana pokok yang menjadi sengketa adalah terbanding menolak adanya penyesuaian harga senilai 5.841.790.757 yang dilakukan oleh pemohon banding semata-mata karena penyesuaian harga tersebut tidak terrefleksi di dalam pembetulan pemberitahuan ekspor di dalam pelaporan DJPC yang mulia. Jadi ketika pemohon banding melakukan ekspor, nilai tersebut tidak dilakukan penyesuaian. Gitu. Lalu untuk yang atas dasar ini kami berpendapat bahwa ini sebenarnya terkait dengan transfer pricing adjustment ya yang mulia. Jadi di dalam melakukan fungsi daripada kontrak manufacturer tersebut, pemohon banding itu memiliki agreement dengan atau perjanjian dengan pihak afiliasi, ya, di mana wajib pajak itu diberikan garansi profit ya yang mulia sebesar 5% dari FCMU. Gitu. Nah, jadi di dalam penjelasan kami di halaman 5, ya, jadi sebelum adanya adjustment transfer pricing adjustment ini, sebenarnya pemohon banding itu berada dalam posisi rugi yang mulia. Jadi rasio laba wajar FCMU yang terjadi untuk tahun 2021 itu sebenarnya adalah negatif 88,45%, sehingga pada awalnya pemohon banding diberikan tambahan pendapatan yang mulia dari true up adjustment
itu nilainya sekitar 120 miliar 583 juta 357 846. Nah, lalu seiring dengan berjalannya proses laporan keuangan audit independen yang mulia, dari pihak auditor merasa ada sebagian kecil daripada biaya, yaitu biaya berupa selisih kurs ya terkait dengan pinjaman afiliasi, itu seharusnya dikapitalisasi. Jadi tidak boleh tidak boleh dilakukan tidak boleh diakui sebagai biaya, jadi harus masuk ke dalam harga perolehan aset yang mulia, karena pada saat tersebut karena pinjaman tersebut itu diambil oleh pemohon banding untuk keperluan operasi, termasuk juga untuk mendanai pendirian pabrik dan sebagainya yang mulia. Nah, jadi secara singkat, ketika ada biaya yang seharusnya tidak diakui di dalam laba rugi, nah, ini mempengaruhi nilai adjustment profit yang seharusnya diterima oleh pemohon banding yang mulia. Jadi profit yang pada awalnya sudah dicatat sebesar 120,5 miliar itu sama pihak auditor, itu nilai yang benar itu hanyalah sebesar 114,7 gitu. Nah, jadi pihak auditor melakukan adjustment senilai 5,841 ya, dan 5,841 lah ini yang dianggap tidak dapat menjadi pengurang oleh terbanding yang mulia. Jadi secara singkat kurang lebih penjelasan daripada sengketa seperti itu, di mana menurut pemohon banding secara singkat yang mulia ini ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai aspek daripada kewajaran transaksi yang mulia ya. Nah, jadi kami sudah memberikan transfer pricing documentation selama proses pemeriksaan dan tidak ada sengketa apakah ini wajar atau tidak gitu ya. Jadi lebih ke arah ini sebenarnya semata-mata karena alasan administrasi yang mulia. Nah, lalu lebih lanjut kalau terkait dengan bagaimana penghasilan ini dilaporkan, jadi ketika nilai sebesar 120 miliar 583 juta tersebut, itu sebenarnya dulu telah pemohon banding laporkan di dalam pemberitahuan ekspor barang pada tertanggal 24 Desember 2021 yang mulia. Jadi nilai ini sudah pemohon banding sampaikan sebagai nilai harga jual yang pemohon banding tagihkan kepada pihak pembeli ya, di mana pihak afiliasi. Nah, namun karena laporan keuangan audit ya yang akhirnya menimbulkan jurnal penyesuaian tersebut yang mulia, itu terjadi di bulan Oktober 2022 secara administrasi dengan merujuk kepada Per 07 BC 2019. Pemohon banding secara administrasi memang tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan atau revisi PEB yang mulia, sehingga nilai sebesar 5,8 miliar ini kami perhitungkan di dalam PEB tertanggal 27 Oktober 2022. Jadi memang ada beda waktu, namun menurut pemohon banding dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada dari sudut pandang administrasi PEB, ya memang secara nature pemohon banding tidak dapat melakukan pembetulan tersebut yang mulia. Jadi ini yang sebenarnya menjadi sengketa menurut pemohon banding yang menjadi alasan utama dari koreksi yang dilakukan terbanding. Nah, ini untuk yang penjelasan terkait dengan peredaran usaha yang mulia. Mungkin izin pemohon banding stop dulu yang mulia. Iya, itu jadi asalnya dari mana? Yang itu kan penyesuaian harga yang 5841 ya. Betul. Iya, maksudnya bagaimana tuh kalau peristiwa konkretnya seperti apa? Ya, jadi secara konkretnya yang mulia, sebenarnya 5,8 miliar ini timbulnya kalau kami merujuk pada halaman 5 dan halaman 6 yang mulia. Jadi di 5,8 miliar itu pemohon banding telah sajikan perhitungan detailnya yang mulia. Sebenarnya adalah tambahan profit yang seharusnya diberikan oleh pihak afiliasi kepada pemohon banding yang mulia. Jadi profit yang pertama kali dihitung itu mengeluarkan nilai sebesar tambahan penghasilan kena pajak senilai 120,5 miliar. Namun ternyata nilai yang seharusnya diakui adalah hanya sebesar 114,7 miliar. Makanya oleh karena itu dilakukan penyesuaian senilai 5,8 miliar ini yang mulia. Jadi memang secara real ini memang murni
adanya tambahan profit yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada pemohon banding, dan mekanismenya itu melalui atribusi perubahan harga daripada ekspor barang yang mulia. Oh, jadi wujudnya perubahan harga. Betul, Jadi lebih tinggi. betul. Jadi harganya misalnya tadinya 1, nah ini harganya jadi 5 yang mulia. Nah, jadi Oh, kan gitu. seakan-akan ada dalam tanda kutip yang mulia, seakan-akan ada tambahan markup sebesar Ya, 4. 4. Nah, 4 ini terbanding bilang, oh enggak, sorry. Jadi dari tambahan markup ini setelah laporan keuangan, ternyata auditor bilang, bukan 4, tapi cuma 3. Makanya kan dikoreksi 1 yang mulia. Nah, satunya ini yang tidak diakui oleh terbanding yang mulia. Ya, 1 itu sama dengan yang 5,8 itu. Betul yang mulia. Ya, ini yang nggak diakui. Betul. Oh, Jadi dari pemohon banding merasa, loh, kok rasanya tidak adil yang mulia. Kenapa? Karena 4 awalnya diakui, tapi 1 untuk menjadi pengurang yang notabene adalah adjustment yang dilakukan untuk mencapai nilai yang memang sesuai dengan agreement itu tidak diakui yang mulia. enggak, emang itu lazim ya biasanya di grup-grup macam gitu ya, untuk ada tambahan laba begitu ya. Tergantung daripada berdasarkan pemahaman pemohon banding yang mulia, mekanisme guaranteed profit mungkin gitu kali ya mulia ya, itu cukup umum, terutama jika memang fungsi yang dilakukan oleh suatu wajib pajak itu memiliki risiko terbatas yang mulia. Nah, terus maksudnya dengan tambahannya laba itu eh, maksudnya yang dituju apa sama afiliasi? Ya, boleh. Terima kasih yang mulia. Barangkali saya ingin menyederhanakan permasalahannya. Ini karena masalah transfer pricing yang dijaga amrengnya oleh head office. Jadi berdasarkan transfer pricing dia ada persentase tertentu yang tadi disebutkan 5%. Kalau di atas itu ya dikurangi, kalau di bawah itu ditambahin gitu loh. Nah, ini di kita ada istilah true up, true down. Nah, karena dia rugi sekali waktu pertama sebelum di adjustment. Ya, banyak sekali gitu ya. Sehingga di bawah istilahnya bawah benchmarknya amreng itu tadi. Oh gitu. Itu ada di agreement semua. Ya. Nah, ditambah menjadi 120,5 miliar itu. Ya. Nah, tapi setelah ada audit, auditor melakukan audit adjustment. Oh, kamu kebanyakan nih kalau 120 ini menjadi 114. Nah, itulah yang dilakukan oleh auditor adjustment. Tapi oleh terbanding kan PEB-nya masih 120. Jadi nggak bisa kamu melakukan itu katanya. Ya, sekedar karena PEB aja. Kenapa kok nggak melakukan perbaikan PEB? Pembetulan PEB ya nanti di berikutnya waktu audit itu dilakukan itu tadi. Dan itu kita lakukan di tanggal 27 ini Oktober ada. Ya. Itu aja barangkali sekedar itu. Oh gitu, jadi untuk menyesuaikan kewajaran lah ya, supaya masuk di areal itu ya. Betul. Ya, jadi karena rugi terlalu banyak supaya jangan terlalu banyak, jadi tambahin. Ya, betul. Makanya sih supaya ini. Makanya tadi majelis juga tanyakan ini apakah lazim yang seperti itu dilakukan gitu. Jadi kalau memang lazim kan berarti kan sejahtera juga dong kita nih. Ya kalau seandainya memang diakui, padahal dia kan kalau kita realnya kan rugi, jelas kan gitu. Permasalahannya karena udah ada agreement-nya dengan head office itu tadi. Dan Gitu. menjaga level amleng price itu. Iya. Ya, kalau terlalu rendah ya nggak amleng, Ditambahin. Kalau terlalu tinggi dikurangi. Iya. Ya, fairnya seperti begitu ya, kalau memang aturan mainnya gitu ya. Nah, ini yang nggak diakui. Karena karena nggak ada PEB-nya, nggak ada PEB yang betul, jadi dasarnya kan. Iya. Betul.
Ini dasarnya dari mana yang 5,8? Kalau memang mau seperti itu, tambahin dong PIB-nya, kan gitu. Dibetulkan. Ya, dibetulkan. Dibetulkan, tapi tidak di periode itu, di tanggal 27 Berikutnya. berikutnya. Di bulan 27 Oktober. Oktober yang mulia. 22. Oh. Ada. Ya, jadi kalau sedikit tambahan yang mulia, jadi kalau merujuk kepada peraturan bea cukai per 07 tadi tahun 2019 itu disebutkan bahwa pembetulan data PEB berupa data mengenai nilai ekspor free on board itu dapat dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal PEB didaftarkan atas ekspor untuk produk selain migas dan BBM yang mulia. Nah, jadi kalau PEB awal itu kan tertanggal 24 Desember 2021. Jadi kan 30 harinya kan hanya sampai Januari 2022 yang mulia. Nah, namun audit adjustment ini baru diketemukan begitu ya, itu pada tahun 2022 yang mana 30 hari ini udah jauh terlampaui yang mulia. Jadi memang secara administrasi pemohon banding sudah tidak dapat melakukan pembetulan lagi dan nilai 5,8 itu pemohon banding netkan dengan PEB selanjutnya ketika jurnal adjustment untuk serupa yang mulia untuk tahun 2022 dilakukan yang mulia. Ya, berarti tapi kok di dalam ini di dalam di temuannya ini hasil penyesuaian itu ditindaklanjuti dengan mengadakan pembetulan PEB harusnya ya. Tapi kan ini tidak. Jadi kan seolah-olah dia tetap mengurangi padahal ya itu udah ditambahin kan? Ya kan? Maaf yang mulia. Jadi alasan terbanding adalah karena tidak match dengan PEB-nya. Betul. PEB-nya nggak ada perbaikan. Tadi udah dijelaskan juga sama rekan kami, itu memang nggak mungkin dilakukan. Ini kan ditemukannya pada saat audit. Jadi ini kan karena audit adjustment aja. Kami kebanyakan ini, oke, dilakukan. Dan itu kita lakukan juga perbaikan PEB, tapi di tanggal 27 Oktober 22. Ya. Iya, kalau gitu sekarang pertanyaannya, kenapa terbanding keberatan? Karena kalau izin yang mulia, kalau menurut pemohon banding, karena PEB yang ada di tahun pajak 2021 itu tidak mencerminkan adanya pengurangan nilai sebesar 5,8 miliar tersebut yang mulia. Jadi secara PPh Badan, pengurangan 5,8 miliar itu juga tidak diakui oleh terbanding yang mulia. Itu jenisnya pengurangan atau penambahan? Tadi kan penambahan katanya. Maaf yang mulia, penambahan, Pak. Ini true up. Tapi menurut auditor ketinggian true up-nya. Penambahannya terlalu banyak yang mulia. Jadi harus dikurangi. Oh gitu. Makanya. Tapi dikuranginya waktu audit, waktu adjustment. Oh gitu. Kan udah beda. Iya. Jadi ketinggian gitu ya. Makanya terhadap gitu. Iya. Itu dibuang kemana itu? Cuma dikurangi seperti begitu aja? Enggak, itu tadi itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah menurut auditor itu ada selisih kurs yang tidak bisa dibiayakan, harus dikapitalisasi. Jadi positif aja. Ya, semuanya itu terrefleksi di dalam peredaran usaha pemohon banding yang mulia. Iya. Ya, begitu ya. Itu pemohon terbanding. Gimana nih terbanding? Coba. Ya, memang kalau kami masih mengacu ke angka di PEB-nya yang mulia, karena memang di PEB-nya itu kan ya sebagai bukti nyata ekspor ke pihak afiliasinya. Jadi angka itulah yang 120 itulah yang tetap kami pertahankan gitu. Jadi angka yang berdasarkan PEB kalau menurut terbanding memang lebih tinggi. 120. Iya. Realnya PEB-nya. 120. Nah, menurut pemohon itu kan harusnya 114. Makanya terdapat adjustment yang 5,8 itu yang mulia. Ya. Nah, 5,8 itu kan baru di-adjust di tahun 2022. Jadi tidak di-adjust di tahun diperiksa gitu ya. Oh, gitu. Ini gara-gara ada adjustment itu aja ya tadi terkait itu. Mulia, nambahin sedikit ya mulia. Jadi memang kalau kita lihat konstruksi secara utuh, memang ini adalah efek dari adanya transfer pricing yang mulia.
Tetapi memang pintu masuknya pemeriksa itu tidak dari perhitungan kewajaran tadi. Jadi kalau kami lihat memang ini atas temuan pemeriksa pada laporan audit yang mulia. Jadi di dalam laporan audit itu ada satu bukti jurnal adjustment dalam revenue yang mulia. Jadi di matriks kami sudah kami sampaikan. Jadi auditor itu pada saat dia melakukan audit laporan keuangan, dia mengadjust dengan akun revenue, debitnya itu direct PL gross sales, pada kreditnya account receivable non-trade intercompany dengan jumlah negatif. Nah, kalau kami lihat kan account receivable ini kan saldo normalnya sebenarnya ada di debit. Ketika di adjust di kredit menjadi minus, nah itu kan menjadi seolah-olah seperti ada penambahan piutang kan seperti itu. Nah, kalau kami lihat lagi kepada perjanjian, kami coba konfirmasi kepada pemeriksa, memang antar intercompany ini antara pihak Kohler Indonesia dengan pihak afiliasi head di luar negeri tadi itu seolah-olah dibatasi keuntungan atau margin, sehingga dibuat bagaimana supaya tipis tadinya itu labanya nggak boleh lebih dari sekian, begitu yang mulia. Ketika labanya lebih dari sekian, itu seolah-olah dibuat konstruksi tadi adjustment penurunan yang dianggap sebagai kewajaran biaya, tapi kalau terlalu bawah itu di-adjust seolah-olah ada tambahan adjustment harga seperti itu. Yang jadi persoalan adalah reporting PEB-nya itu kan dicatat dengan nilai yang real. Memang secara fakta pemohon banding atau wajib pajak melakukan adjustment di dalam PEB tetapi tahun berikutnya. Makanya ini kan sebenarnya sengketa di 2021, audit report adjustment 2021, pembetulannya tadi ada di 2022. Kan seperti itu. Jadi kami melihat ya kondisi seperti itu memang pada saat pemeriksaan pemeriksa tetap bertahan dengan angka yang real di PEB tadi yang mulia. Seperti itu. Kemudian WP menyanggah dengan ada selisih kurs nih atas yang 58 tadi. Kemudian ada lagi transaksi yang lainnya seperti itu. Jadi ekualisasinya di situ yang mulia. Kami tetap mempertahankan ini karena menurut kami ketika membaca auditor dari adjustment auditnya sendiri itu memang memposisikan account receivable-nya dengan negatif gitu. Jadi menurut kami dengan memberikan piutang dengan saldo negatif, kemudian dia mendebetkan dengan sales gross-nya positif, jadi menurut kami ya ini sebenarnya harusnya tetap di-adjust di omset yang mulia. Demikian sih yang mulia. Akhirnya ter-adjust di omset ya. Di omset aja tetap gitu. Iya, karena omsetnya ketinggian, dianggap ketinggian. Sebetulnya terkait dengan pembatasan laba itu tadi. Ya kan? Lebih ke polisi sih. Iya, polisinya. Jadi 7% misalkan. Nggak boleh lebih. Iya kan? Kalau kurang saya tambahin, kalau lebih saya ambil. Iya. Up, turun tadi. Iya. Oke. Ya udah, pemohon, Anda semua hasil produknya diekspor. Sebagian besar yang mulia. Ada sebagian besar. Ya, ada sebagian kecil yang dibayar ke ada sebagian kecil yang dijual ke afiliasi pemohon banding itu ke PT Kohler Indonesia, yang mana wajib pajak yang berbeda yang mulia. Oke, ya. Ini kan baru beroperasi tahun 2021 ya. Sistem. Ya. Nah, itu. Nah, kalau di ini, makanya ini juga nih terbanding ya. Nih, kalau dilihat dari ini sebelum kompensasi tuh ya. Kalau mau Anda lihat PEB-nya tidak 120 tapi 20 miliar sekian. Kalau mau dihitung, pembetulannya berapa banyak? Sekarang majelis tanya, true up, true down-nya pakai apa? Mekanismenya. True up, true down-nya pakai apa mekanismenya? Dikirim uang apa bagaimana? Pemohon. Oh, maaf yang mulia, pemohon pikir tadi itu pertanyaan. Iya, jadi mekanisme secara komersial itu dilakukan dengan menggunakan debit note yang mulia. Jadi memang secara nyata nanti akan ada uang yang masuk yang diterima oleh pemohon. Ya tuh, jadi ekspornya cuma 20 miliar,
ditambahin debit note-nya ditambahin 20 miliar plus 114 seperti itu. Pertanyaannya sekarang Anda maintain level 5% supaya arm's length seperti perkataannya pernyataan Anda tadi ya. Anda sudah lakukan APA tidak? Ini sekarang karena baru berdiri throw up diterima terbanding. Kalau nggak APA nanti tahun berikutnya pas begitu throw down koreksi lagi sama terbandingnya. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Tuh, terus adjustment 5 miliar ini itu atas adjustmentnya nanti bahwa itunya sudah disampaikan Sudah yang mulia. apa jurnal auditornya Sudah. sudah sekarang hitung 5,8 itu bagaimana dari pinjaman yang mana. Nah terus kenapa Anda alokasikannya ke penjualan ekspor nggak ke penjualan lokal aja? gitu ya. Itu kenapa Anda lokasinya ke penjualan ekspor ya. Itu yang menyebabkan terbanding bertanya mana PEB-nya, karena ekspor itu pasti ada buktinya PEB disandingkan dengan itu. Karena nanti kalau ada penjualan lokal sama terbanding mana faktur pajaknya. Tapi yang pasti Anda harus buktikan dulu 5,874 itu dari selisih kurs piutang, bagaimana cara penghitungannya, karena kertas kerja auditor itu hanya menyantumkan angka biasanya ya. Tuh ya. Tuh, jadi itu ya terbanding. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau nyatakan ini adalah 5 miliar itu adalah true up true down ya. Ya 120 miliarnya true up true down ya. Nanti ada debit note Anda ini kan ya supaya sinkron cerita Anda itu ya. Urusan nanti tahun depan nanti pas true down Anda dikoreksi urusan nanti ya. Sekarang kan Anda true up ya. Ya, itu dah ya. Jadi 5,8 cara penghitungannya gimana ya. Ya, supaya tahu 5,8 itu tidak berhubungan dengan PIB tapi berhubung hanya masalah pengalokasian di jurnal auditor gitu. Kenapa Anda jurnal auditornya ke sana gitu ya. Ngerti ya pemohon ya? Ya, izin yang mulia mungkin sedikit informasi. Jadi perhitungan secara rinci terkait dengan 5,8 itu seperti apa itu sudah ada di surat penjelasan kami. Itu jadi sebelum Halaman berapa? halaman 5 dan halaman 6 yang mulia. Jadi di tabel 3 dan tabel 4. Yuk 56 mana? Coba turun 56. Halaman Bukan, maksudnya itu selisih kursnya yang kapan atas nilai pinjaman berapa, kursnya pada saat itu berapa, kurs. ya belum. Oke. Ya itu belum kan, maksudnya itu ya rinciannya itu ya 5,8 ya. Jadi kan Anda menyatakan bahwa 5,8 itu ada adjustment auditor, ada adjustment auditor, ada selisih kurs, hanya atribusinya saja ke penjualan ekspor, sehingga tidak ada. Kalau ditanya kenapa PIB-nya beda dengan penjualan ekspor, ya memang karena atribusi penghitungan gitu, ya. Gitu. Ya, cuman Anda harus buktikan juga angkanya benar 5,8 ya, yang dari mana itu ya. Ya, jadi bukan dari true down true up gitu. Jadi ya. Gitu. Pemohon, ini kan udah berapa tahun ya? Kan dulu berdiri 2021 ya? Ya, betul yang mulia. Sekarang 2017 berdiri. Oh 17. Nah, berarti kan dulu tuh posisi rugi ya. Anda tambahin diakui jadi laba katakan 5%. Seandainya Anda tuh laba 8%, Anda kan harus lapornya kan laba 5%. Ya? Ya, betul yang mulia. Rudon kan? Ya. Itu mau DJP mau? Ya urusan nanti Pak. Enggak. Yang sudah dijalanin. Yang sudah dijalanin ini. Kebetulan yang dijalanin ini baru rugi, Pak.
Jadi true up ini. True up-nya Enggak, kebesaran. kalau rugi kan mau pasti. Ya, itu udah agreement-nya barangkali ya begitulah. Kalau agreement ya suka nggak suka gitu. Ya, yang penting kan mungkin tambahannya adalah lebih ke arah apakah 5% full cost markup itu yang mulia ya memang apakah itu sudah wajar gitu ya. Maksudnya kalau kita melihat dari sudut pandang pemenuhan peraturan transfer pricing, ya seharusnya kan memang itu sesuatu yang diikuti ya yang mulia. Jadi mau true up atau true down ya memang selama yang wajarnya seperti itu ya mungkin dari sudut pandang transfer pricing ya seperti itu yang mulia. Iya, enggak, yang penting kan udah jelas lah masalahnya kan. Ya, betul. Ya kan? Kan itu penting kan begitu. Ya, ya. Yang satu lagi itu apa pinjaman deh? Ya, jadi yang satu lagi itu biaya pinjaman yang mulia senilai 12.184.579.819. Jadi kalau secara intinya yang mulia menurut pemohon banding terbanding menilai bahwa transaksi tersebut ya terutama khususnya terkait dengan perjanjian pinjamannya itu sendiri itu tidak memenuhi tidak lengkap secara administratif yang mulia. Salah satunya itu tidak ada tenggang waktu pembayaran. Itu yang mulia. Jadi secara singkat terbanding tidak mengakui biaya bunga tersebut ya dari sudut pandang PPh Badan yang mulia. Nah, jadi di sini di dalam surat penjelasan kami sudah memberikan fakta-fakta yang ada, perjanjian juga sudah kami terjemahkan dengan penerjemah tersumpah. Ya, jadi secara inti di sini kami sudah mendemonstrasikan beberapa faktor yang kami yakini ya dapat menjustifikasi bahwa memang transaksi ini adalah transaksi pinjaman yang mana pinjaman tersebut ada bunganya yang mulia sebagaimana seharusnya lah gitu ya. Dan sekedar informasi juga di dalam surat ini kami juga menyampaikan bahwa biaya bunga tersebut ya dan juga pokok terkait itu sudah pemohon banding lunasi kepada pihak afiliasi di tahun 2023 dan 2024. Ya, jadi memang bukti pembayarannya ada ya dan juga terkait dengan kewajaran juga pemohon banding juga sudah melengkapi di dalam surat penjelasan bahwa terkait dengan persentase daripada biaya bunga pun juga sebenarnya cukup wajar karena sesuai dengan rata-rata suku bunga yang kami ambil dari data situs resmi Bank Indonesia yang mulia. Demikian yang mulia. Jadi secara intinya pemohon banding meyakini bahwa ya esensi daripada transaksi ini adalah memang merupakan transaksi bunga dan juga tambahan informasi yang mulia dari sudut pandang pengenaan PPh pasal 26, pemohon banding juga laporkan biaya tersebut sebagai biaya bunga ya. Dan juga PPh 26-nya kami telah setorkan kepada ke kantor pajak ke terbanding dan terbanding tidak melakukan sanggahan apapun terkait dengan aspek pelaporan PPh pasal 26 yang mulia. Jadi memang ada sedikit ketidakkonsistenan juga dari posisi terbanding. Ya, tapi perjanjian pinjamannya udah Anda serahkan? Sudah yang mulia, sudah diterjemahkan juga yang mulia. Ya, lengkapin aja nanti ya. Kalau yang kira-kira menurut Anda masih belum lengkap ya. Baik. Yang mulia. Ya. Terus terkait kompensasi gimana? Terkait kompensasi sebenarnya Mengikuti aja. ya yang mulia. Oh, Karena iya. kompensasi ini kan posisi terbanding adalah karena terdapat adanya tambahan penghasilan kena pajak dari dua hal yang tadi yang mulia, ada koreksi 4,8 yang tadi dan juga biaya bunga sebesar 12 miliar, maka terbanding menganggap harusnya kan kompensasi kerugiannya bisa dipakai semua begitu yang mulia. Jadi yang mana pemohon banding tidak setuju. Ya. Terbanding cukup ya? Cukup yang mulia. Ya. Cukup ya pemohon? Cukup yang mulia. Ya, nanti kita lanjutkan tanggal berapa? Itu? 7 Agustus. Ya, 7 Agustus. Ya, kita lanjutkan tanggal 7 Agustus 2025. Ya, agendanya nanti tanggapan nih. Silakan terbanding menanggapi itu. Ya. Ya, terima kasih yang mulia. Izin meninggalkan ruangan Zoom. Ya, pemohon.